Oke. Ya, bisa dilihat ya. Oke, kita mulai. Yang pertama, ini merupakan materi dari mesin Carnot. Ada yang masih ingat materi mesin Carnot? Sudah lupa, Pak? Ya, ini materi Sec 5 ya. Di term 1 mungkin. Term 1 atau term 2. Nah, ini mesin Carnot. Yang harus kalian pahami, mesin Carnot ini seperti ini. Jadi, ini kalau Bapak bikin, bagannya ya, atau gambarnya, agar mempermudah pemahaman. Ya. Ini yang masuk, ya, kita tulis Q1, energi yang masuk, atau energi pada reservoir tinggi. Kemudian yang keluar, energi yang keluar pada reservoir rendah, kemudian usaha. Artinya gini, ketika energi Q1 masuk, dia akan menghasilkan usaha dan Q2. Jadi bisa kita tulis bahwa Q1 ini sama dengan W plus Q2. Oke. Efisiensi. Nah, efisiensi ini adalah besarnya yang dihasilkan, usaha yang dihasilkan berbanding Q1 dikali dengan 100%. Oke, dari rumus ini, W sama dengan Q1 dikurang Q2. Kita dapat Q2-nya dari soal, ya. Kita dapat Q2-nya dari soal itu 2/3 W. Sehingga kita dapat Q1 sama dengan W ditambah 2/3 W. Sehingga dihasilkan, ini kan jadi, bisa kita buat ini ya, 3/3. Ya. Kan dia 1, jadi bisa kita buat kayak gini. Kita samakan penyebutnya, ya, sama-sama 3, berarti 5/3 W. Ini Q1. Sehingga efisiensi sama dengan W dibagi 5/3 W dikali dengan 100. Sorry Pak, telat Pak. Habis dari WC Pak. Ya. Dikali dengan 100%.
Sehingga dapatkan W dikali 5/3 W dikali dengan 100%. Kebalik ya. Kebalik, sorry. Tiga per 5 ya. Nah, 3/5 W. Kita coret W-nya. 300 dibagi 5. Hasilnya 60%. Maka efisiensi mesin karet tersebut adalah 60%. Jawabannya C. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin tanyakan? Itu tadi Q1-nya 3/3W atau 1/3W, Pak? 3/3W. Kan itu 1W kan. Jadi kan Bapak buat jadi 3/3W. Gitu. Jadi Bapak buat 3/3W ditambah 2/3. Sehingga jadi 5/3. Kenapa itu 1W, Pak? Kan dari rumus. Q1 itu W plus Q2. Rumusnya kan dari situ. Rumusnya itu W Q1 sama dengan W ditambah Q2. Oh ya, oke, thank you, Pak. Gitu ya. Sehingga mendapatkan efisiensi seperti itu. Oke, bisa ya. Jadi jawabannya C, 60%. Oke, selanjutnya. Es bermassa M gram bersuhu 0 derajat Celcius dimasukkan ke dalam air bermassa 340 gram, suhu 20 derajat Celcius, yang ditempatkan pada bejana khusus. Anggap bejana tidak menyerap atau melepas kalor. Jika kalor lebur es itu 80 kalori per gram, kalor jenis air, C airnya itu 1 kalori per gram per derajat Celcius. Semua es mencair dan kesetimbangan termal dicapai pada suhu 5 derajat Celcius. Maka massa es adalah, nah ini salah satu penerapan dari asas Black. Ada yang masih ingat asas Black? Asas Black ini lebih kepada keseimbangan termal. Ya, dia terjadi keseimbangan termal pada suhu 5 derajat Celcius. Ya, jadi ada es nih, ada es dimasukin ke dalam air. Ya, suhunya itu 20 derajat Celcius airnya. Esnya itu pada suhu 0 derajat Celcius. Kan kita tahu pada suhu 0 derajat Celcius air itu kan mulai melting kan, mulai mencair atau melebur di situ kan. Kemudian dia akan naik suhunya. Jadi tadi kalau kita buat grafiknya, ini supaya lebih paham ya, aku buatkan grafiknya. Nanti
Ini kita buat suhunya di sini. Lima, ya. Nanti air itu, es itu, pertama dia dari sini. Ganti dulu biar jelas. Nanti dia dari keseimbangan dulu 0 ya. Dari 0, kemudian nanti dia akan naik hingga dia jadi 5. Ya. Sehingga dia ada dua grafik untuk air, ya. Ada grafik satu yang flat, kemudian ada grafik kedua yang dia naik untuk es ya. Nah, ini grafik satu, dia posisinya masih berbentuk es, walaupun dia sudah mulai mencair atau melebur. Ketika di posisi kedua, dia nanti sudah berbentuk cair, jadi sudah berbentuk air. Ketika di posisi 2. Ya, ini grafiknya pertama flat terus naik. Nah, grafik naik, dia sudah di posisi kedua. Nah, di sini nanti berlaku proses pertama nanti akan berlaku bahwa kalor itu kini massa dikali dengan ya kalor leburnya ya. Ini untuk proses satu. Proses kedua, Q nanti rumusnya M C delta T. Mass-nya dikali heat specific capacity, ya, kalor jenisnya dikali dengan delta T. Nah, kalau di sini dia udah jadi air. Kalau di sini masih jadi es. Ketika posisi 2. Nah, sekarang kita ke asas black. Asas black ini kalor yang masuk atau kalor yang diterima ini sama dengan kalor yang dilepaskan. Kalor lepas. Siapa yang menerima kalor? Yang jelas suhunya yang paling rendah, yaitu es. Siapa yang melepas kalor? Yaitu air, karena suhunya 20 derajat Celcius. Nah, yang menerima ini kan es. Es di sini punya dua proses. Proses melebur, kemudian proses kenaikan suhu dari 0 sampai 5. Ya. Sehingga dia ada dua proses, di mana yang pertama kita tulis massa es dikali dengan kalor leburnya, ya, ditambah massa es kali kalor jenisnya. Karena berbentuknya sudah air, maka kita pakai kalor jenis air, ya, dikali dengan perubahan suhu. Nah, perubahan suhunya dengan suhu campuran, ya, suhu keseimbangan termal kan kita udah dapat, ya, ini 5 ini ya. Pakai logikanya, ya, otomatis keseimbangan termalnya lebih tinggi daripada suhu awal si es. Berarti kan suhu termalnya, keseimbangan termal, kita simbolin sebagai T aja, dikurang dengan suhu awal S-nya 0. Ya, ini delta T-nya. Sekarang air. Air, dia hanya punya satu proses, yaitu proses penurunan suhu. Proses penurunan suhu dia rumusnya sama pakai ini, ya. Karena pada proses kalor rumusnya cuma 3, M kali L, MC delta T, atau M kali U. Ini ketika di kalornya dia sudah suhunya sangat panas dan menguapkan, ya. Nah, rumusnya cuma 3 ini. Nah, pada soal ini itu hanya 2 yang kita gunakan, M dikali L dan MC delta T. Ya.
Nah, di sini Q lepasnya ini air, dia hanya yaitu M C delta T. Nah, delta T-nya itu langsung aja ya, 40 dikurang suhu campurannya atau suhu keseimbangan termalnya T. Kenapa? Nggak mungkin kan keseimbangannya itu, 40, 20 ya. Nggak mungkin suhu keseimbangan termal itu lebih tinggi daripada suhu yang melepaskan kalornya. Nah, 20. Ini dikali. Nah, sekarang ini kan sama-sama memiliki massa S. Kita keluarkan aja ya. Massa S berarti L ditambah C air. T-nya kan langsung aja kita buat 5 ya. Karena udah ada di soal 5. Nah, di sini massa airnya berapa? Massa airnya 340. Apa kita buat gram? Kenapa Pak? Oh, kita buat gram. Karena kalor jenis airnya ini ya, heat specific capacity-nya itu dalam gram. Ya. Jadi kita nggak apa-apa, nggak usah kita rubah kilogram, tetap dalam gram. Ini 1, 20 dikurang 5. Nah, massa S-nya berarti ini 80 ditambah, kan C airnya 1 ya, ini langsung aja deh. C airnya kan 1. Ini langsung. Sehingga langsung 1 kali 5. 5 sama dengan 340 dikali 15 berapa? Coba bantu Bapak. 340 kali 15. 5.100. 5.100 ya. Hmm, 5.100. Nah, maka massa S-nya berarti 5.100 dibagi dengan 85. Yuk, berapa dibagi? Berapa hasilnya? 60. 60. Berarti massa S-nya adalah 60 gram. Jawabannya yang A. Ya. Oke, sampai di sini. Ada yang tanyakan tidak? Enggak. Tidak, Pak. Paham ya? Oke, kalau paham kita lanjut. Nah, kalau ini banyak benernya ya, kalian banyak benar. Termodinamika, gas ideal mengalami proses isokorik. Dalam materi termodinamika itu ada 4 proses. Ada isotermis, ada isobaris, ada isochoris, yang terakhir adiabatis ya.
Isotermis, isobaris, isochoris, dan adiabatis. Kalau isotermis, ya termis, term dari kata thermal atau temperatur, artinya suhu. Berarti suhunya tetap atau konstan ya. Suhu tetap. Isobaris, bar, itu berkaitan dengan tekanan. Nah ini tekanannya tetap. Nah, isochoris ini volumenya tetap. Kalau adiabatis, ini proses di mana usaha dari dalam dan usaha dari luar itu nggak bakal bercampur. Artinya dari dalam itu nggak keluar, dari luar nggak ke dalam gitu. Proses di mana ya tidak ada perubahan usaha ya. Jadi dari dalam itu bukan usaha. Tidak ada kalor yang masuk dan tidak ada kalor yang keluar. Jadi dia diusahakan itu tidak ada perubahan kalor ya. Kalor yang masuk dan tidak ada perubahan kalor yang keluar. Rumus dasarnya itu untuk keempat proses termodinamika itu bahwa usaha ini sama dengan perubahan kalor ditambah dengan perubahan energi dalam. Ya, perubahan kalor ditambah dengan perubahan energi dalam atau dia bisa bernilai positif atau bisa bernilai negatif ya. Atau bisa yang lebih umum lagi kita tulis seperti ini. Ini Bapak ganti aja. Dia W-nya bisa nilai negatif, bisa nilai positif juga. Jadi bisa juga kita tulis seperti ini. Ini yang paling umum Nah, ini paling umum yang ada di rumus-rumus fisika SMA. Q sama dengan usaha plus delta U. Q ini kalor, W ini usaha, delta U ini energi dalam. Nah, isotermis suhu tetap, isobaris tekanan tetap, isochoris volume tetap, adiabatis proses di mana tidak ada perubahan kalor. Jadi kalor itu tidak masuk dan tidak keluar. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah gas ideal mengalami proses isochoris. Isochoris berarti volumenya tetap. Cari mana yang volumenya tetap. Ya, volume tetap cuma jawabannya yang B ya. Oke. Jadi perubahan keadaan gas dengan volume selalu tetap. Jawabannya B. Oke, sampai di sini. Paham? Ini diam ini paham apa enggak nih? Kalau diem dong. Coba si Andrew gimana Andrew? Paham, Pak. Andrew paham Pak Andrew? Lumayan, Pak. Lumayan. Vincent? Bisa, Pak. Bisa, oke. Harusnya bisa, Pak. Lanjut. Nah, perhatikan. Sebuah walau kayu berada pada bidang miring, kasar, ditarik dengan gaya 200 Newton.
Jika massa balok 18 kg, kecepatannya 3, maka gaya gesek yang dialami balok terhadap bidang miring adalah, ingat yang Bapak bilang kemarin, ketika mendapati soal seperti ini, kita harus menganalisa dulu. Yang pertama, ada analisa gaya berat. Ada analisa gaya normal. Gaya normal ini gaya tegak lurus bidang. Nih, tegak lurusnya. Kemudian, W ini kita analisa karena dia tidak berada pada sumbu X maupun sumbu Y. Ya. Nah, sumbu X, Y-nya itu mengikuti bentuk lintasannya. Ini sumbu X, ini sumbu Y-nya. Nah, ini menjadi W. Ini juga menjadi W. Nah, sudut ini, sudut 30 derajat ini, nanti itu sama dengan sudut di sini. Tetanya, berarti di sini menjadi W cos theta. Ini menjadi W sin theta. Ya. Yang ditanya, maka gaya gesek yang dialami balok terhadap bidang miring adalah, ingat aja bahwa A itu, percepatan itu berdasarkan hukum Newton yang kedua, ya, resultan gaya F dibagi dengan massanya. Sekarang kita lihat, oh ini ada gaya gesek ya, gaya gesek F. Sekarang kita lihat, gaya ini yang menyebabkan dia bergerak adalah gaya F, ya. Sorry, ini kayaknya agak sedikit ngelak. Bentar. Oke, yuk kita mulai lagi. Jadi ini kenapa ya? Yang membuat benda itu bisa bergerak itu kita tulis F dikurang gaya geseknya dikurang W sin theta-nya ya. Sin theta dibagi dengan M-nya. Nah, masukin variabel-variabelnya sehingga nanti dapat F-nya. Atau bisa kita tuliskan seperti ini. F sama dengan A dikali dengan M min ya, min plus F dikurang
sin theta. Oke. Coba berapa hasilnya? Ini A-nya 3. M-nya 18. 3 kali 18, 54. Tambah 200. Dikurang W sin theta. W-nya 18 kali 10, 180. Sin 30 setengah, berarti 90. Min 90. Nah, berarti hasilnya adalah berapa nih? 200 kurang 90 dikurang 54. 56. 56. D jawabannya. Sorry, ini tulisannya agak kaku. Bapak pakai mouse soalnya. Pentablet Bapak rusak kayaknya. Drawing pentabletnya. 56 Newton. Oke. Sudah ya? Lanjut. Nah, untuk soal yang seperti ini inersia. Hubungan kawat disusun pada gambar. Besar momen inersia adalah, nah dia diputar terhadap sumbu Y-nya. Ini sumbu Y-nya ya. Diputarnya di massa 200 gram. Sehingga yang punya inersia hanya benda ini. Ya. Benda ini aja yang punya inersia. Kenapa? Karena dia yang punya jari-jari. Yuk, rumus inersia umumnya. I sama dengan M dikali lengannya, kemudian dikuadrat. Masanya berapa? 400 dibagi dengan 1000. 0,4 ya. R-nya 25 cm. 25 cm dirubah ke meter, berarti 0,25 ya. 0,25. Kemudian dikuadrat. Sehingga jawabannya adalah berapa nih? Depannya pasti 25. Angka depannya 25 dikali 10 pangkat min 3. Yuk, ya boleh kalian koreksi ya kalau Bapak salah. Kilogram kali meter pangkat 2. Oke, ini jawabannya. Jawabannya yang B. Oke, paham? Bisa dipahami? Ya. Oh, bisa nih. Bisa ya? Oke. Oke, kalau bisa kita lanjut. Nah, sebuah plat terbuat dari perunggu. A-nya koefisien muai panjangnya ini 8 kali 10 pangkat min 6. Ya, di sini platnya bentuknya luas, maka kita harus cari betanya. Ya. Betanya itu tinggal dikali 2 aja. 2 dikali dengan alfa. Ya, 2 dikali dengan alfa.
Rumusnya perubahan luas ya delta A pertambahannya sama dengan A awal dikali dengan beta, betanya ini koefisiennya yang udah kita dapat ya, tinggal dikali 2 aja, kemudian dikali dengan perubahan suhu. Nah, luasnya berapa? 3 kali 20, oh ini dirubah ke meter dulu ya. 0,2 dikali 0,4, berarti 8. 8 dikali 10 pangkat min 2. Betanya 18 kali 2, 36. Dikali 10 pangkat min 6. Perubahan suhunya 80. Oke, bantu Bapak. Berapa hasilnya? 3 kali 36 kali 80. Apa jawabannya? 8640. Berapa? 8640. 8640. Ah, Ya tah, sebentar. Bapak salah nggak? Delapan 40 ya? Benar ya? tadi saya hitung di kalkulator kayak gitu. Coba sebentar. Salah mungkin kamu. Coba hitung lagi. 8 dikali 36 kali 80. Coba berapa? 23040 nih, Pak. Nah kan, salah kan? Dua, jadi hasilnya 2,304 dikali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Nah, kayak gitu ya. Oke, sampai saat ini ada yang tanyakan tidak? Tidak. Tidak. Oke, kita lihat soal berikutnya. Soal berikutnya ini perbandingan taraf intensitas sebelum dan sesudah titik digeser. Yang pertama kita cari dulu I-nya, intensitasnya. Rumus I itu kan daya dibagi dengan luas. Ya, ingat ya, rumusnya itu daya dibagi dengan luas, intensitas, rumus dasarnya. Kita cari intensitas yang pertama. Intensitas yang pertama itu kan R. Itu mendapat R-nya itu sudah kita anggap 1 lah ya. Nah, kita buat perbandingan aja. Seperti ini. Karena rumus dasar itu P, A-nya itu 4, luas
R kuadrat. Ya. Kita buat perbandingan ya antara awal dan akhir. Ya kan? I1-nya kita anggap 1 ya. Nih, I1-nya kita cari I2-nya. Lihat I1-nya udah dapat 10 pangkat min 6 ya, ingat. Nah, tapi kita cari perbandingan antara I1 dan I2. Caranya adalah, ya kita buat aja seperti ini. Nanti kan dia, P-nya kan dia tetap, kemudian 4Pi-nya juga tetap. Yang berubah kan hanya R-nya. Jadi kan bisa kita buat seperti ini. 1/1 dibagi, 1 kan 10R. Habis itu di kuadrat. Jadi 1/100. Karena di kuadrat ya. Sehingga per 1. Artinya I2-nya itu I1 dibagi dengan 100. Atas 10 pangkat. Ini ya. Karena I1 itu 10 pangkat min 6. Jadi dibagi 100 meningkat menjadi 10 pangkat min dapat I2-nya 10 pangkat min 8. Ini belum kelar karena kita cari taraf intensitas yang pertama. Intensitas itu kan rumusnya dibagi I0. Nah, I0 itu 10 pangkat min 12, berarti sekali. Kita cari yang pertama dulu. Log. Yang pertama kan 10 pangkat min 6. Dibagi 10 pangkat min 12. Sehingga dihasilkan 10 log 10 pangkat 6 ya. Nah, maka dihasilkan 60. Kemudian taraf intensitas yang kedua dengan cara yang sama, ya, taraf intensitas kedua dengan cara yang sama. Ini yang satu, ini yang kedua, maka akan dihasilkan 40 hasilnya. Perbandingannya 60 berbanding 40. Atau berapa? 3 banding 2. Banding 2. Jawabannya adalah yang A. Oke, sampai di sini. Ada yang tanyakan tidak? Tidak. Tidak ya? Oke, kalau gitu, kalau memang sudah tidak, kita cukupkan dulu ya. Karena sudah lewat 5 menit.